Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah yaitu salat Jumat berjamaah insyaallah. Kemudian kita diperintahkan berbanyak bersalawat di Jumat ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Yang artinya, "Man shalla alayya wahidatan," barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali,
sallallahu alaihi asron, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rezeki memang sudah ada yang ngatur. Rezeki memang sudah ditakdirkan. Masing-masing kita sudah dapat rezekinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tercatat. Allah Ta'ala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Yang artinya adalah, dan Allah melebihkan sebagian dari kamu, sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dan ada hadis yang mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Namun bukan berarti kalau sudah ada takdir rezeki kita tidak perlu bekerja atau berusaha. Seorang muslim tetap melakukan sebab atau berusaha untuk menghasilkan rezeki. Contohnya Allah memerintahkan selepas salat Jumat untuk menyebar ke muka bumi untuk mencari nafkah dari karunia Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya fa idza qudiyatis shalah fantasiru, apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Fil ard wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah dan ingat wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib membawakan tema yaitu 10 amalan pembuka rezeki. Dan kemudian ada 3 sebab pokok, 3 amalan pokok yang utama dalam pembuka pintu rezeki, yaitu yang pertama adalah takwa, dan yang kedua tawakal, dan yang ketiga istiqomah. Dari 3 ini terdapat masing-masing ada faedah masing-masing sendiri. Faedah dari takwa adalah akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian faedah dari tawakal adalah akan diberikan kecukupan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Artinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolaq ayat 2-3. Takwa itu bisa diperbaiki dengan melihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban dan melengkapi dengan amalan sunnah. Misalnya memperhatikan sholat 5 waktu, melengkapi dengan sholat rawatib, sholat sunnah, tahajud, dan sholat duha. Dalam ayat lain disebutkan istiqomah akan dibukakan pintu rezeki. Ini faedah tentang istiqomah, yaitu wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya, dan bahwasannya jikalau mereka tetap istiqomah di jalan yang lurus, di atas jalan itu pada jalan agama Islam yang benar, kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Kemudian itu 3 pokok amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Dan kemudian amalan-amalan tersebutnya yaitu yang keempat, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, beristighfarlah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.
yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa barina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi berlimpah rezeki kalau kita tetap istiqomah. Ulama di kalangan tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi oleh orang-orang untuk mendapatkan saran dari beliau terhadap masalah yang mereka alami. Ada yang datang dari kesusahan karena pacaklik, ada yang susah karena miskinan, ada yang gagal panen hingga tidak punya keturunan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan pada orang-orang yang punya masalah tadi dengan nasihat yang sama, yaitu istaghfirlah, memohon ampunlah kepada Allah. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri menyuruh untuk memperbanyak istighfar, selalu perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat, apalagi yang sedang terputus tali silaturahimnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah." Artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya atau silaturahim. Kemudian pembuka pintu rezeki yang keenam, memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Yang artinya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Bahkan bisa dilipat gandakan ketika mereka ikhlas lillahi ta'ala. Dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qauli anfik alaika." Allah Ta'ala berfirman padaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak atau memberi ganti kepadamu. Kemudian pembuka rezeki yang ketujuh, menikah atau membuka pintu rezeki sebagaimana Allah berfirman. Yang ketujuh adalah menikah. Berfirman, "Wa ankihu ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, rezekinya. Dan Allah Maha luas pemberinya lagi Maha mengetahui. Dari ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iltamisu al-ghina fil nikah." Carilah kaya itu berkecukupan dengan menikah. Insya Allah dengan bernikah Allah akan banyak membuka pintu rezeki. Dan pembuka pintu rezeki yang ke-8 yaitu salat duha. Itu termasuk pembuka pintu rezeki. Dari Nu'aim bin Hamar Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu azza wa jalla, ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat pada awal siang atau pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siang." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pembuka rezeki yang ke-9, melakukan haji dan umroh bagi yang mampu, sebagaimana disebutkan dalam hadis akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Kemudian pembuka rezeki yang terakhir yang ke-10 yaitu perbanyaklah doa agar dibukakan pintu rezeki. Doa termasuk pembuka pintu rezeki. Di antara doa yang bisa dipanjatkan adalah doa yang disebut dalam hadis sebagai doa untuk melunasi utang sepenuh gunung. Doa dari hadis Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa, "Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aknini bifadlika amma siwak." Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram.
dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Itu mungkin bisa berdoa untuk ketika mempunyai utang. Demikian khutbah pertama ini. Aku liqauli hadza wastaghfirullahi li wa lakum lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi di khutbah pertama tadi khotib sudah menyebutkan beberapa pembuka pintu rezeki, yaitu 10. Ada 10 yang itu insyaallah bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judam wa min sayyi al asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa wajirni min khizyil dunya adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.